Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih teman-temanku semuanya. Bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke geng-gengku semua, di video kali ini kita bakalan nge-reaction lagi video yang bertajuk kenapa nikah beda agama di Indo boleh, di Malaysia nggak boleh, kan satu rumpun. Waduh geng, ini kata-kata satu rumpun ini saya baca di kolom komentar banyak yang sudah nggak mau lagi katanya untuk serumpun geng. Jadi korang mau serumpun sama siapa geng? Sama Istri Will. Oke geng, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak cuplikan videonya lebih lanjut. Bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatih YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman padamkan dulu subscribe-nya geng. Tolong jangan pilih-pilih untuk subscribe karena subscribe itu percuma saja. Dan bagi korang yang mempunyai ide konten yang menarik ataupun yang viral di Malaysia ya tentunya, korang boleh hantarkan ke Instagram saya. Jangan korang hantarkan nanti yang viral di Indonesia. Saya tak nak bahas karena saya ingin yang viral-viral di Malaysia saja geng. Karena channel ini targetnya ke penonton negara Malaysia geng. Oke teman-teman, langsung aja kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Di hadapan Allah, di hadapan uskup dan para saksi, saya, Ayu Kartika Dewi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Fudiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Kejap geng. Excellent, Indonesia agama bebas. What? Apa ini geng? Pernikahan beda agama, staf sus Jokowi jadi sorotan. Ini berita apa nih geng? Lanjut play. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya. Atas nama Gereja Allah, Waduh, di ini hadapan gereja. para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang syah. Oh, Katolik. Semoga bagi kalian berdua, peneguhan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Perkawinan campur antara orang Islam dengan non-Muslim. Non-Muslim. Boleh ke tidak? Dari sudut Ya Allah. perundangan, kita jelaskan ni sebab saya pun background saya syariah undang-undang. Pernah juga dibahaskan oleh pensyarah-pensyarah, sebenarnya memang tak boleh. Dari segi perundangan tak boleh. Syariah Betul. itu sendiri adalah hukum hakam daripada Allah. Undang-undang Benar. daripada Allah. Bila syariah Benar. undang-undang kata tak boleh, maksudnya dalam fiqh pun tak boleh. Diharamkan. Wow. Okay, kalau dalam ayat Al-Quran tu dia ada sebut kahwin dengan ahli kitab kan. Ahli kitab pun dah tak ada dah sekarang. Betul, sekarang betul. tak ada dah. Itu zaman dahulu sahaja. Itu penjelasan lain dah tu. Kalau zaman sekarang kahwin campur ni tidak dibolehkan, diharamkan sama ada dari segi agama maupun undang-undang Malaysia. Berlaku, memang berlaku, tetapi mereka ini tidak mendaftarkan perkahwinan. Kahwin secara sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi. Secara haram. Latarnya Wah, kacau, salib dan geng. gereja, pengantinnya pakai kerudung, pemandangan yang kontras dan punya Betul, Bang. unsur viral. Dan benar Betul. saja, semua orang bicarain ini. Apa yang menarik buat saya? Gagasan pluralisme agama yang cukup kental nih. Betul. Pluralisme yang pada intinya menganggap semua agama itu sama, di mana menjadi nggak penting lagi memandang agama apapun. Yang penting bisa menikah, menjalin asmara dan hidup berbahagia. Maunya sih mereka kayak gitu. Namun yang akan terjadi ketika pernikahan itu dilangsungkan adalah soal relativisme moral dan ketidakaturan etika. Yang ini akan terus menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Kecuali keduanya itu sepakat untuk tidak taat agama sampai akhir hayat dan menganut sebuah faham yang namanya relativisme kebenaran ketimbang akidah Islam atau Kristen. Yang menang di sini bukan Islam atau Kristen, tapi agama yang dicundangi oleh relativisme kebenaran dan pluralisme agama berkedok toleransi sih. Tidak ada dalam Islam menikah beda agama, nikahnya batal, nikahnya tidak sah. Bila mana ada seseorang hendak mohon maaf bercampur saat dia memaksakan nikah beda agama, maka jatuhnya zina. Di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, budak. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Waduh. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah. Bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab.
Kalau anak Wah. itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapak-bapak, nggak ada Bapak, masalah itu. Yang penting kebebasan tuh. Betul. Oh ya Robbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah. Tu saya kata mujurnya kita ni ada raja-raja. Mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri. Lepas tu ada Betul, mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Why do the Muslim parents of Indonesia give their daughters and their sons in marriage to non-Muslims? Wow. How are you doing it? Allah Kenapa clearly kamu states tanya? in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry mushrikah until she believes. A believing woman is far better than a mushrikah even if she allows you. That means you do not marry a mushrik girl until she believes. A believing woman, even if she's a slave woman, even if she's a servant, she is far better than a Muslimah, even if she allows you. She may be the Queen of England. She may be the most beautiful woman in the world. But if she's a non-Muslim, a Muslim woman who's a slave woman is far superior. Why don't the Muslims of Indonesia know that? Wow, kacau, geng. The verse continues, do not marry a mushrik, do not marry an unbelieving man until he believes. A Betul. believing man, a slave man, a servant who's a poor man is far superior than a non-Muslim even if he allows you. He may be the most handsome man in the world. He may be the king of the world. But a man who has belief, faith is far superior. I think the Indonesian parents don't read the Quran with understanding. In my country, India, if the children of a Muslim parent marry a non-Muslim, 99% they'll be thrown out of the family. Wow. Here, the parent is very happy. My daughter is marrying a Christian, my daughter is marrying a Hindu, my son is marrying a Hindu lady and he wants to become Hindu, and they laugh. What's Wih. happened to the Muslims of Indonesia? Waduh. Kacau, geng. Nah, jadi teman-teman semua ini ada ceramah dari siapa tuh kalau nggak salah Dr. Zakir Naik ya dari India ya. Dia mengatakan kalau di negaranya ya di India sana kalau ada orang Muslim yang jatuh cinta kepada orang yang non Muslim nih, misalkan agamanya Hindu ataupun Buddha macam tuh, mereka akan dibuang dari keluarganya, geng, dan tidak dibolehkan lagi pulang ke keluarganya karena pernikahan tersebut, geng. Wah, luar biasa ini. Saya jadi salut sama warga India kalau kayak gini, geng ya. Wah, kacau, geng. Ini kita harus memahami betul-betul Al-Quran, geng. Jangan sampai anak cucu kita macam nih, geng. Wah, kacau, kacau. Lanjut, play. I want all the universities in Indonesia, in the Islamic studies, to make it a point that do not marry non-Muslim. Oke. I'm shocked. Wah, When we go dia to pun a terkejut. minority Muslim country, Betul. they excommunicate the person. The parents dishonor. Siap, orang tuanya Ya. merasa malu. Di sini, wah, kacau. Aduh. Make it very clear that if you have an option between marrying a non-Muslim who may be the king of the world, who may be the most handsome man, who may be the most beautiful, who may be Richard Gere, anyone. He may be Bill Gates. Iya, But a siap. Muslim man who's a servant. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Ya Kalau satu hari Allah. dia hubungan kelaminnya 3 kali berzina. Waduh. Berzina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat. Zina. Wah, dengar tuh. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka Neraka jahanam. jahanam. Kalau Wah. sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Wah. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ya kejadian, Syekh, bagaimana hukumnya anak
yang dilahirkan sedangkan bapaknya ini musyrik. Nah, korang dengar nih, seorang syekh bingung di Indonesia ada muslimah yang menikah dengan laki-laki non-muslim, geng. Wow, ini kita harus benar-benar menjaga keluarga kita masing-masing, jangan sampai terjerumus sama hal-hal yang macam ini, geng. Lanjut, play. Istrinya muslimah. Oke. Kata Syekh, kok bisa terjadi musyrik laki-lakinya menikah dengan wanita muslimah? Kok bisa terjadi? Ini tugas berat kamu Sebagai pendakwah. menyampaikan kepada umatmu di Indonesia. Betul. Ini haram, pernikahannya Batil. Jika dilanjutkan sama jangan kumpul kebo berzina. Kok bisa? Jangan sampai terjadi seorang muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Ini tidak ada kata ridho, kata ya sudahlah, nggak ada. Ya tidak ada. Tidak boleh terjadi. Bahkan dia bisa gugat anaknya tersebut yang menikah dengan laki musyrik. Tidak boleh terjadi. Kalau dia ada kata rela, mengiyakan, ya sudahlah, ini berdosa dia di sisi Allah. Betul. Ini hati-hati, jangan diremehkan perkara ini. Sekarang udah biasa. Muslimah pacaran dengan lelaki musyrik. Akhirnya menikah. Akhirnya nanti murtad. Orang tuanya bermasalah. Orang tuanya paling bertanggung jawab. Dan tidak boleh dianggap biasa. Saya pernah ya. Nikah beda agama. Nah, dengar. Zina. Zina anak pertama, zina anak kedua, zina. Nauzubillah. Artinya kalau dalam tata negara begitu ya, apakah jika dalam agama Islam begitu ya, karena Rizky Febian misalnya dalam hal ini sebagai contoh akan menikah begitu ya dengan agama yang Islam, apakah pernikahannya di negara ini juga tidak sah atau hanya secara agamanya saja yang tidak sah? Nah, coba jawab. Ya, tentang negara juga tidak sah, karena sahnya menurut negara tergantung kepada agama. Betul. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sah dan tidak sah itu tidak bisa dilakukan oleh negara. Betul. Sah dan tidak sah menurut agama. Nah, kemudian ketika agama mengatakan sah, baru negara mengesahkan. Jadi tidak bisa dianggap negara sah tanpa dari agama, sementara agama kita menyampaikan nikah beda agama itu tidak sah. Betul. Dan kalau tidak sah artinya sebenarnya perkawinan yang tidak legal, baik secara Islam, secara agama maupun secara negara, ilegal sebenarnya. Oke, tadi yang Jadi disampaikan. beda antara catatan sipil dengan pernikahan ya. Ya ada problem itu sekarang memang pernikahan yang tidak sah itu seringkali catatan sipil mencatat sehingga orang menganggap menduganya itu sah. Padahal itu tidak sah sebenarnya. Ini memang banyak polemik ya, banyak perbedaan. Ada yang ingin menyelundupkan tanda petik di dalam pernikahan beda agama di Indonesia ini sehingga masuk dalam pencatatan sipil. Ini sudah ada kekuatan tetap kok melalui keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita ini, maksud Mahkamah Agung, maksud saya bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maksud saya itu adalah menyebutkan bahwa tentang pernikahan beda agama itu adalah tidak sah gitu ya. Tinggal nanti diturunkan kepada undang-undang catatan sipil yang kadang-kadang masih melalui pengadilan orang dicatatkan padahal pernikahannya tidak sah. Betul. Nah, jadi bagi korang semua ini janganlah suka degil sangat ya, suka ingin memaksakan kehendak. Ya kalau memang korang dah cinta sangat, ya pindahlah agama. Misalkan kalau korang salah satunya nih ada yang muslim, ya salah satu juga harus rela pindah ke muslim, geng. Ataupun ya pindah agama dua-duanya terus kalian, biar korang nikah versi agama korang yang korang yakini masing-masing, geng. Nah, jadi jangan sampai gara-gara pernikahan mendustakan sebuah agama, geng. Oke, play. Pak Kiai Holil atas penjelasannya dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Amin. Waalaikumsalam. Sama-sama. Nah, jadi korang semua udah dengarkan. Jadi bukan negaranya yang meresmikan ataupun melegalkan pihak-pihak tertentu yang mau nikah beda agama, geng. Tapi mereka aja nih yang degil sangat, geng, yang ingin nikah beda agama dan dianggap sah. Padahal negaranya sendiri tidak mengizinkan, geng, karena negara katanya mengikuti aturan agama Islam, geng. Dalam agama Islam tidak dibolehkan. Aturan negara pun juga tidak dibolehkan, geng ya. Wah, ini korang harus paham betul-betul nih. Jangan sampai macam inilah gara-gara persoalan pernikahan. Dah lah korang
buat hukum sendiri, buat agama sendiri. Tak boleh macam tuh, geng. Oke teman-teman, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat korang semua, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, Syafatir, bye.